Lu ngerasa udah kerja paling bener, datang paling pagi, pulang paling malam, dan performa lu stabil. Tapi tiba-tiba aura di kantor berubah. Teman yang biasanya ngajak makan siang bareng, mendadak sibuk. Bos yang biasanya muji, tiba-tiba ngasih pandangan dingin. Awalnya cuma satu orang. Satu orang yang ngerasa terancam sama posisi lo, atau emang dasarnya dia nggak suka lihat lo bersinar. Dia mulai bisik-bisik, lempar narasi kecil, diputar faktanya, dilebih-lebihkan, dan disesuaikan sama framingnya dia biar lo kelihatan kayak penjahat atau beban tim. Dan yang bikin makin gila, orang-orang di sekitar lo langsung percaya gitu aja, tanpa tanya, tanpa cek fakta, tanpa mau denger sisi lo. Tiba-tiba lo jadi musuh bersama. Padahal yang mulai cuma satu orang. Lo ngerasa capek hati, energi habis buat mikirin ini doang, dan kerjaan jadi berantakan. Lu masih mau bertahan dengan cara yang sama, atau lu mau belajar gimana cara mainin balik permainannya? Tonton video ini sampai habis karena gue bakal bongkar gimana politik kantor bekerja dan gimana caranya lu nggak jadi tumbal di sana. Banyak yang bilang kerja itu yang penting jujur, nanti juga hasil nggak bakal bohong. Gue kasih tahu ya, itu naif banget. Di dunia korporat yang kejam, kejujuran lo itu bisa jadi senjata yang dipakai orang lain buat nusuk lo dari belakangnya. Ada satu pola rahasia yang dipakai para pemain politik di kantor buat nyingkirin orang-orang kompeten kayak lo, dan kalau lo nggak paham pola ini, lo cuma tinggal nunggu waktu buat ditendang. Gue bakal kasih tahu 3 taktik bertahan hidup yang nggak diajarin di kampus, tapi bakal bikin lo nggak tersentuh bahkan oleh bos paling toksik sekalipun. Kita bedah dulu masalahnya. Di tiap kantor pasti ada minimal satu orang yang skill kerjanya biasa aja, tapi skill marketing diri ke bosnya luar biasa. Mereka ini yang gue sebut the corporate snake. Cara main mereka halus, mereka nggak bakal nyerang lo di depan muka. Mereka bakal main di area abu-abu. Misalnya pas meeting mereka bakal nanya pertanyaan yang seolah-olah pengen tahu, tapi sebenarnya itu buat nunjukin kelemahan project lo di depan direksi. Gue suka banget idenya, tapi apa nggak berisiko ya kalau datanya cuma segitu? Gue dengar kemarin ada kendala ya di tim lo. Boom. Itu bukan pertanyaan, itu serangan. Dan lu yang polos bakal jawab jujur. Sementara di mata bos lu baru aja konfirmasi kalau lu nggak kompeten. Mereka pinter mainin psikologi massa. Mereka bakal nyari aliansi, orang-orang yang gampang dipengaruhi buat ikut ngebenci lo. Kenapa? Karena kebencian kolektif itu bikin mereka ngerasa punya power. Terus gimana caranya lawan? Apa lo harus ikut jadi jahat? Nggak perlu, tapi lo harus pinter. 1, digital footprint adalah nyawa lo. Jangan pernah koordinasi hal penting cuma lewat omongan atau chat personal. Pindahin ke email atau grup formal. Kalau ada revisi, minta tertulis. Biar apa? Biar kalau suatu saat si ular bilang, lo gue nggak pernah nyuruh gitu, lo punya bukti screenshot yang bisa bungkam mulut dia di depan HRD. Ingat, di kantor, omongan itu nggak ada nilainya kalau nggak ada buktinya. 2, pilih aliansi, bukan teman curhat. Di kantor, jangan cari sahabat buat curhat masalah pribadi. Cari aliansi strategis. Siapa orang yang punya pengaruh, siapa yang pegang data, deketin mereka secara profesional. Pastiin mereka dapat value dari kerjaan lo. Kalau lo punya aliansi yang kuat, si penusuk bakal mikir 2 kali buat nyerang lo. Karena dia tahu lo punya backingan informasi yang kuat. 3, performance is your shield, but perception is your sword. Kerja bagus aja nggak cukup, lo harus kelihatan kerja bagus. Jangan diem-diem baik pas kerjaan beres. Kirim laporan progres secara berkala ke atasan. Biar narasi yang sampai ke telinga bos itu narasi dari lo, bukan narasi dari orang lain yang udah dipelintir. Politik kantor itu makan energi karena kita terlalu peduli sama opini orang yang bahkan nggak ngasih kita makan. Lo harus sadar, lo di kantor buat cari duit dan bangun karir, bukan buat cari validasi dari orang-orang yang iri sama lo. Pas lo denger gosip tentang diri lo, jangan reaktif. Jangan langsung nyamperin terus marah-marah. Itu yang mereka mau. Mereka mau lo kelihatan emosional dan nggak stabil. Tetap tenang, tetap profesional, dan tunjukin hasil yang makin gila. Diamnya lo itu bakal bikin mereka makin panas karena serangan mereka nggak mempan. Ingat kata-kata ini. Lo nggak bisa ngontrol omongan orang, tapi lo bisa ngontrol gimana lo bereaksi terhadapnya. Kalau lo tenang, lo yang menang. Intinya, politik kantor itu kejam cuma buat mereka yang nggak tahu cara mainnya. Jangan jadi domba di tengah kerumunan serigala. Jadilah singa yang tahu kapan harus diam dan kapan harus menerkam dengan data. Capek kan kalau tiap hari berangkat kerja tapi dadanya sesek gara-gara drama. Sekarang pilihannya di tangan lo. Lo mau terus-terusan jadi korban framing atau lo mau mulai pasang benteng biar karir lo nggak keganggu sama orang-orang toksik. Kalau lo ngerasa video ini gua banget atau lo lagi ngalamin hal yang sama, coba tulis di kolom komentar gimana cara lo ngadepin teman kantor yang nusuk dari belakang. Gue pengen denger cerita lo. Dan jangan lupa klik follow atau subscribe karena di video berikutnya gue bakal bahas gimana cara ngadepin bos yang pilih kasih tapi tetap bikin lo dapat kenaikan gaji tahun depan. Gue Ari, jangan mau kalah sama keadaan. Salam karyawan kreatif. Guys, Print Boost Money Magnet udah 1 bulanan ini rilis deh. Dan udah banyak banget testimoni yang masuk setelah pakai Print Boost Money Magnet ini. Ada yang baru 1 kali denger gitu langsung dapat 11 jutaan. Ada yang jualan suaminya tiba-tiba rame banget. Ada juga yang dapat 6 miliar gitu dalam 1 minggu setelah ada orang yang mau beli rukonya yang 10 tahun gak laku-laku. Keren banget kan? Nah, saya juga mau kasih tahu Anda, selain Anda bisa dapetin audio Print Boost Money Magnetnya, Anda juga akan dapetin include nih guided Theta Attraction Course yang isinya benar-benar valuable banget sehingga membuat proses Anda menuju ke perlimpahan semakin cepat dan maksimal, pastinya sih. So, selagi Anda masih bisa dapetin banyak bonus dari Money Magnet ini secara free,
manfaatkan sebaik mungkin dan ambil sekarang juga. Jadi langsung aja klik tombol di bawah ya. Rooted, decay, yes or no, no negativity, no judgment. Guys, Anda udah familiar belum dengan kata-kata yang saya ucapin barusan tadi? Kalau Anda udah follow saya, or udah beli Brain Boost Money Magnet ini, I think Anda udah nggak asing lagi dengan kata-kata tadi. Emang apa sih kata-kata itu, Dan? So, kata-kata itu biasanya diucapkan atau saya ajarkan di Tribe Money Magnet. Jadi kalau Anda udah beli nih Brain Boost Money Magnetnya dan pelajari Guided Theta Attraction Course-nya, abis itu Anda masuk juga ke Tribe-nya. Nanti Anda bakalan sering dengar dan pakai kata-kata itu juga sih. Seru banget. Akhirnya saya bisa kumpulin orang-orang yang saling berbagi hal positif di dalam Tribe saya tadi. Dan ya, value dari Tribe itu mahal banget. Karena Anda jarang banget nemu komunitas positif kayak begini. Kabar baiknya, kalau Anda beli Brain Boost Money Magnet sekarang, Anda bakal dapetin banyak banget bonus termasuk Guided Theta Attraction Course dan akses buat join ke Tribe-nya. So, langsung aja klik tombol di bawah dan ambil Brain Boost Money Magnet-nya sekarang juga. Suatu mujizat bagi saya. Tahu-tahu bos saya tuh ngomong gini, Meh, kontrakanmu gimana? Ya mau habis bos, sudah cari rumah ya. Saya punya uang aja enggak bos, udah kamu cari dulu. Itu secercah harapan di mana saya yang gak punya uang, tapi dari Brain Boost ini kok ternyata kok iya bener ya. Kamu mau ndak tak beliin mobil ini? Ya mau tuh bos, aku gitu. Mobil tak beliin, gantimu mobil yang kemarin. Next, ini sudah jadi HM kamu. Kalau Anda ngerasa audio Brain Boost ini cuma buat menarik kekayaan atau uang aja yang datang, Anda salah besar. Karena di awal, Anda bakalan masuk dulu ke fase pembersihan mental block. Mental block itu apa? Mental block itu ibaratnya kayak dinding besar yang menghalangi untuk keperlimpahan dan kekayaan mendekati Anda. Seperti Ibu Sri Iswantini ini. Nah, dia itu baru aja denger beberapa hari dan mulai ngerasa tenang. Mulai ngerasa kalau benteng mental blocknya itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Atau ada juga nih, namanya Rosa. Dia keren banget sih. Katanya dengerin sehari itu 3 kali. Jadi kayak minum obat gitu ya. Jadi bangun tidur, kemudian istirahat kerja, kemudian siang hari sebelum tidur gitu. Ya, udah bener-bener kayak minum obat deh. Tapi lihat deh hasilnya. Banyak konfirmasi orderan yang mulai berdatangan dari project yang harganya jutaan sampai puluhan juta. Bahkan klien yang udah 3 tahun lalu nggak order, sekarang datang lagi dan order lagi. Jadi bener-bener powerful banget kan dampak dari Brain Boost Money Magnet ini. Nah, sekarang saya mau juga Anda coba audionya dan kasih tahu saya ketika udah ngerasain manfaatnya seperti yang lain tadi. So, langsung aja klik tombol di bawah dan ambil audionya sekarang juga. Tersebar di mana-mana. Maybe Anda juga udah lihat kertas afirmasi Marcel yang ini nih. Soalnya ada 36 ribuan orang yang like dan ratusan orang yang komen. Bahkan ya, Marcel sampai diundang satu frame sama saya di podcast ini. Amazing banget sih ceritanya Marcel bisa mengubah nasib finansial bukan cuma dengan kerja keras, tapi juga dengan kekuatan afirmasi yang terus dipegangnya sampai hari ini. Nah, kalau Anda masih ragu dengan kekuatan afirmasi karena mungkin Anda udah nulis juga afirmasi di kertas, tapi nggak pernah tuntas. Awal tahun nulis 10, yang tercapai di akhir tahun cuma 1. Tahun depan nulis lagi, tapi hasilnya malah gitu lagi, dan seterusnya kayak begitu. Nggak ada yang dapat lagi. Nah, selain cuma ditulis aja afirmasinya, better Anda ulang-ulang afirmasi juga pakai Brain Boost Money Magnet pas lagi tidur. Nah, Brain Boost ini bakalan lebih maksimal dari sekedar nulis karena pakai 3 teknologi ini. Selain itu, ada bonus sekitar 20-an video tentang Attraction Course buat bikin afirmasi Anda makin cepat tercapai seperti mereka ini. So, langsung aja klik tombol di bawah dan akses Brain Boost Money Magnetnya sekarang juga. Orang miskin kayak kita nggak usah mimpi ketinggian. Mimpi itu yang realistis aja. Ngapain sih nonton konten motivasi mulu kebanyakan mimpi? Apakah kalimat-kalimat tadi terdengar familiar di telinga Anda? Entah itu diucapkan sama teman, pasangan, atau mungkin orang tua Anda. Menurut Anda, kalimat itu baik atau buruk? Kalau buat saya sih sebenarnya netral-netral aja. Karena ketika Anda terus menilai statement itu baik atau buruk, energi Anda habis untuk menilai, bukan untuk bergerak maju. Itulah kenapa di Theta Attraction Course ada materi untuk no judgment. Tujuannya simple. Ketika Anda stop ngejudge, hati jadi bersih dan pikiran tetap fokus pada tujuan dalam hidup Anda. Nah, Theta Attraction Course ini adalah panduan yang akan mempercepat tercapainya afirmasi finansial Anda. Jadi jangan sampai afirmasi, ambisi, dan impian Anda gagal terwujud karena nggak tahu hal-hal yang penting seperti ini. Theta Attraction Course, it's totally free buat Anda akses ketika beli Brain Boost Money Magnet. So, langsung aja klik tombol di bawah untuk pelajarin semuanya.